obat terlarang. Kalian tahu nggak sih berita yang viral akhir-akhir ini? Yang ini, dan yang ini. Sebenarnya, kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang dilakukan oleh remaja. Apakah kalian tahu apa itu penyalahgunaan narkoba? Penyalahgunaan narkoba adalah perilaku menyimpang dalam menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai dosisnya. Nah, saat ini kita akan mengevaluasi pandangan siswa-siswi MTSN 2 Pesisir Selatan mengenai kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi turunnya nilai moral pada remaja di Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting, seperti nilai keadilan sosial, nilai kejujuran, nilai ketuhanan, dan nilai kebebasan. Pancasila juga menekankan pentingnya menghargai dan menghormati antar sesama umat dan menghargai keberagaman serta pluralisme. Selain itu, orang tua juga harus menjalin hubungan yang baik dengan anak remajanya karena pada masa-masa ini mereka sedang mencari identitas diri mereka dan sangat membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para remaja yang ada di lingkungan sekitar kita tentang bahaya dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, baik, dilihat dari jawaban yang diberikan oleh para siswa-siswi MTSN 2 PSL, mereka menganggap bahwa kegiatan ini sangat penting, yang mana kegiatan ini tuh dapat meningkatkan keamanan, ketentraman, serta menciptakan kesadaran para remaja akan buruknya narkoba. Nah, dan yang seperti telah kita ketahui, kegiatan ini memang sangat penting untuk dilakukan ya teman-teman. Karena di kegiatan inilah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi tentang penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana hukumnya menurut agama. Dari jawaban siswa-siswi MTSN 2 PSL yang diberikan, mereka berpendapat bahwa penanaman nilai Pancasila itu sangat penting diterapkan di kalangan remaja. Karena di Pancasila lah terdapat nilai-nilai moral yang akan meningkatkan kesadaran kita semua akan salahnya penggunaan narkoba tersebut. Menurut survei yang dilakukan, rata-rata siswa MTSN 2 Pesisir Selatan sudah mengetahui bahwa undang-undang tersebut efektif dalam membantu upaya pencegahan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika tersebut berisi mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkoba, penguatan lembaga BNN atau Badan Narkotika Nasional, teknik penyidikan guna mengungkap penyalahgunaan narkoba baik regional maupun internasional, dan peran masyarakat dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Menurut survei yang dilakukan, rata-rata jawaban para siswa MTSN 2 PSL adalah dengan cara menasihati orang tersebut. Namun ada cara lain apabila kita mengetahui orang terdekat kita atau orang-orang di sekitar kita menggunakan narkoba. Cara lain tersebut adalah kita mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi atau menyalahkan, karena kalau menghakimi atau menyalahkan itu akan membuat mereka semakin tertekan dan sulit keluar dari jeratan narkoba. Lalu kita bisa membantu mereka mencari bantuan, seperti kita mendorong mereka juga untuk mencari bantuan profesional seperti tempat rehabilitasi atau konseling. Lalu kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, karena lingkungan yang mendukung untuk lepas dari jeratan narkoba itu sangat membantu orang tersebut dalam melepaskan diri dari narkoba. Menurut survei yang dilakukan, rata-rata jawaban para siswa MTSN 2 Pesisir Selatan adalah iya. Faktor kepribadian, pergaulan, dan sosial dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa, dikarenakan
jika berasal dari kepribadian, ada kan beberapa siswa ada yang siswanya mudah terpengaruh. Hal itu lebih berisiko untuk menggunakan narkotika karena mereka rasa ingin tahu mereka tinggi, terus gimana sih rasanya gitu. Terus ada sifat kurang percaya diri dan rendah diri. Hal itu bisa menyebabkan siswa tersebut mencoba mencari pelarian. Lalu dari faktor pergaulan, memiliki teman sebaya yang menyalahgunakan narkotika itu lebih berisiko ikut terpengaruh dan ikut mencobanya karena ada tekanan yang kuat dan ada faktor yang kuat yang mendorong remaja tersebut ikut menggunakan narkoba. Lalu kurangnya edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut, ditambah lagi dengan konten-konten di media sosial yang kurang terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban yang telah diberikan dalam survei tersebut sudah benar, namun kurang kompleks. Untuk mengurangi perilaku kriminal terkait dengan narkoba, harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan dapat melalui sosialisasi mengenai apa saja dampak dari penyalahgunaan narkoba ini, sehingga para remaja dapat diberikan edukasi mengenai pentingnya untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah melakukan penguatan ketahanan diri. Penguatan ketahanan diri ini dapat dilakukan ketika anak-anak telah mendapatkan edukasi mengenai norma-norma dan juga nilai-nilai agama dan juga adanya budaya dalam lingkungan anak tersebut, memberikan pandangan kepada anak bahwa tindakan-tindakan yang ia lakukan ketika dia terjerumus ke dalam narkoba adalah sangat berbahaya dan juga dapat merusak masa depannya. Yang ketiga adalah peran penting orang tua. Orang tua memegang kunci keberhasilan seorang anak. Ketika anak-anak dibesarkan dengan pengasuhan yang tepat, maka hal ini dapat memberikan pandangan kepada anak ini agar tidak melakukan kenakalan remaja dan tidak terjerumus dalam narkoba. Yang berikutnya adalah kerjasama antar berbagai pihak. Kerjasama yang dilakukan dalam hal ini berkaitan dari sekolah, dinas kesehatan, dan juga dinas kepolisian. Ketika seseorang anak telah terjerumus dalam sebuah kenakalan remaja ataupun penyalahgunaan narkoba, tindak penegakan hukum sangat penting dilakukan guna untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, yang berikutnya adalah melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan adalah dengan memberikan rehabilitasi kepada orang-orang yang telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Bagi remaja-remaja yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, diperlukan adanya layanan rehabilitas yang tepat dan mudah diakses. Hal ini berfokus pada pemulihan fisik maupun mental serta pembinaan keterampilan hidup. Dan juga tidak kalah penting, penegakan hukum. Lakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku pengedar dan bandar narkoba. Seperti anak-anak yang telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya mereka mendapatkan narkoba ini adalah dari lingkungan sekitarnya. Nah, seharusnya Badan Penegak Hukum melakukan tindakan yang lebih kompleks dan melihat siapa saja yang melakukan penyebaran narkoba ini agar dapat ditindaklanjuti. Nah, perilaku yang diterapkan misalnya di lingkungan sekolah adalah memberikan sosialisasi bagi para remaja bahwa kenakalan remaja dan juga penyalahgunaan narkoba ini dapat merusak masa depan mereka, serta adanya komunikasi yang efektif antara teman sebaya sang remaja dan juga memilih lingkungan yang efektif bagi dia. Jangan sampai lingkungannya ini dapat menyebabkan kenakalan remajanya makin menjadi-jadi. Masyarakat memiliki peran penting guna untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja yang ada pada remaja. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu yang pertama adalah membentuk sistem peringatan dini. Masyarakat dapat membentuk sistem peringatan dini di lingkungan tempat tinggalnya dan mendeteksi tanda-tanda kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi ataupun ganjaran kepada anak-anak yang telah dicurigai melakukan
penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan positif. Kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan keolahragaan, kesenian, ataupun keagamaan ini membantu anak-anak agar tidak sampai salah dalam membentuk pergaulannya. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif memberikan rasa aman dan juga kebersihan akan penyalahgunaan narkoba ini, sehingga hal ini membantu remaja untuk mengatasi merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan mereka. Nah, berdasarkan penjelasan dari teman-teman tadi, dapat kita simpulkan, satu, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi penerus bangsa. Yang kedua, kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah jika diberikan pembekalan yang benar. Yang ketiga, Pancasila dan undang-undang menjadi salah satu pembekalan agar menjadi pengingat bagi kita semua. Sebenarnya, sangat disayangkan adanya peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan dampaknya yang sangat merugikan, yaitu dapat merusak masa depan. Selain itu, peran semua orang sangat diperlukan untuk mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, demikianlah dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Ingat, peran semua orang diperlukan untuk generasi penerus bangsa. Sampai jumpa lagi. Dadah.